Gue mau masuk stasiun, gue dikata-katain aja di situ. Nggak mungkin lu nggak gitu. Next lo kayak gue tandain lu gini-gini. Kan udah mulai ada yang pengen melakukan anarkisme ke orang-orang yang dipandang gay gitu ya. Nah, gue nggak peduli ya, lu mau sadar apa enggak. Karena itu kalau udah ngomongin pembenaran diri sendiri itu udah susah. Iya, tapi at least lu jangan ngajak aja. Intinya jangan gitu. ngajak ya. Jangan ngajak, jangan menginfluence, dan jangan Jangan menormalisasikan itulah. Mengkampanyekan, jangan. Oke. Halo guys, balik lagi di Duduk Kita Podcast. Jadi ini adalah podcast psikologi dengan vibes tongkrongan. Ya, kita terinspirasi dari istilah duduk perkara yang biasa di dunia hukum. Kita ada di sini buat versi psikologinya. Ya, yang kita secara santai. Secara santai lah kita bahas ya, seperti tongkrongan dengan satu tujuan Memperbaiki awareness mental health di masyarakat. Okay. Sama dengan gua Diki, gua Gibran. Enjoy di podcast. Lagi happening banget ya, tren. Tren lah, kita bisa bilang ini tren. Iya, lagi banyak dibahas orang lah. Dan ini kita bahas yang paling bawah dulu nih. Iya, paling bawah dulu. Yang katanya ini sebenarnya udah lama banget sih statement atau argumen yang bilang bahwa penyimpangan seksual itu bawaan dari lahir. Gue langsung to the point banget ya. Ini fenomena yang ada gitu. Penyimpangan seksual bawaan dari lahir gitu. Gimana? Lu dengar fenomena itu gak? Dengar dan sempat juga waktu kecil mungkin kita nggak ngerti kayak gitu loh. nggak ngerti kan, kita nggak ngerti mungkin iya aja, iya kali ya. Tapi dewasa ini kita kan banyak banget riset ya yang bisa kita rujuk gitu. Berarti lu kecil sempat merasa oh iya kali ya gitu. Iya kali ya karena kan gue nggak tahu. Oke. Ya mungkin ya, atau ya apapun informasi iya aja gitu kan. Tapi ternyata penyimpangan seksual itu ternyata ada penelitiannya. Gue lupa lagi penelitian siapa gitu ya. Penelitian Dr. Andrea Ganua di Harvard Medical School dan Massachusetts General Hospital. Nggak tahu penyebutannya gimana ya. Nah itu yang dia menyebut gini bahwa homoseksual itu tidak lahir dari satu gen tunggal gitu. Nah dalam tanda kutip ya, tidak satu gen tunggal gitu. Jadi ada beragam varian gen di dalam DNA itu ada varian DNA apa gen gitu ya? Gen ya. Ada beberapa varian yang bakal membuat seseorang yang bersumbangsi ya untuk menjadikan seorang homoseksual gitu. Tapi itu nggak gampang gitu. Dan itu jumlahnya banyak banget. Berarti gitu. Lu bisa bilang alasan aja mereka buat kayak gitu. Alasan. Okay. Mungkin juga memakan informasi sebelumnya yang keliru gitu kan. Iya. Yang padahal ternyata itu mendominasi itu yang membuat seseorang menjadi homo atau gay itu lebih ke cenderung dari penelitian ya. Lebih cenderung ke lingkungan sosial yang mempengaruhi. Faktor lingkungan sosial. Gue setuju. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi, sangat dominan di situ. Gue setuju. Gitu. Jadi sumbangsih gen itu pun sendiri susah gitu, maksudnya kayak sedikit banget gitu. Bahkan nggak bakal dibilang gen gitu, sebagai faktornya gitu. Oke. Nah kalau gue mungkin akan bahas sosialnya dulu ya, karena gue punya pengalaman dengan ini. Iya. Jadi mungkin for the record, gue anak baik-baik. Sama aja. Mau lo kira gimana gue pertama tuh gue kan emang dari awal pengajian ya. Ini aman gak sih sinar dekat mata aman ya? Gue tuh awal emang anak pengajian kan. Terus remaja lah, udah masuk dewasa awal. Iya. Gue masuk pengajian lagi, tapi cukup. Gue pernah cerita sama lu ya. Iya. Tapi pengajian gue tuh literally membahas kitab kuning gitu. Yang Art Gundul. Kitab Gundul gitu ya? Iya, bahas itu. Gue juga ngedance pada saat itu. Iya. Dan soal penyimpangan seksual ini di dunia dance, kita nggak bisa pungkiri banyak sekali. Gitu kan. Ada ya di dunia dance? Lu tahu. Bukan, gue sesosokin. Dan apalagi di K-pop. Gue dulu dance K-pop kan. Dan pada saat itu, dia tuh niche banget gitu kan. Iya. Gue inget banget pertama kali gue masuk, ada teman gue yang kasihan sama gue. Kenapa? Karena
Gue bingung bahasa gimana ya, homoable kali ya. Itu gue inget banget, gue ketemu di back di PGC. Kalian pasti anak-anak K-popers tau lah. Dulu iya latihan kita tuh di PGC lantai 3A. Kita ketemuan jam 8 pagi di McD. Itu ngobrol dari jam 8 sampai jam 11 Pak. Ya sampai jam 11. Iya. Buat dia make sure gue emang pengen ikutan apa enggak. Oke, iya. Itu Jadi- aja. Iya. Oke. Karena dia kasih tahu, tapi lu ngapain? Lu serius mau ikut ini? Lu tuh terlalu gak pada saat itu dia ngomong kayak gitu. Iya. Gitu. Terus, emang kenapa? Soalnya saudara gue ikut. Terus jadi ini dijelasin tuh. Karena gue nggak tahu apa-apa. Itu zaman gue SMA gitu. Terus kayak gue tanya sampai sedetail itu kan. Iya. Akhirnya udah. Bahkan gue awalnya kayak ngelihat kayak mungkin yang belok-belok aja kali ya. Dia ternyata gue kira tuh orang-orang yang kayak gitu tuh orang-orang yang gitu loh. Iya. Tulang lunak Yang gitu loh. lembut, yang lembut gitu ya. Lembut loh. Ternyata ada loh. Hah? Gue pernah kenalan anak b-boy. B-boy, nge-DJ, Iya, terus ngerokok, minum, ternyata belok oke, ya. gitu. Terus teman gua Tapi menurut lu pergaulannya bisa dikaitkan nggak? sangat Oh, bisa banget sangat ya makanya teman gua ini make sure gua karena saudaranya kena ya? Oke, Gitu. paham gue, ya. jadi udah Jadi emang ada ya buktinya kalau dari pengalaman lu dari pengalaman gua ada. Nah terus karena mereka tahu gua ngaji mereka cukup jaga-jaga sama gua. Nah Oh, ini anak lebih baik nih. Nah iya, itu gini, gue sih ngerasa gue udah open minded sebelum open minded itu lahir ya. Iya. Sebelum lu tahu recommended itu lu udah Iya, recommended ya. karena bahkan orang pengajian taunya gue Merasa lu gitu atau gimana? dekat dekat dengan itu. Jadi mereka juga nggak terlalu into sama, maksudnya nggak berani ngajak gue yang terlalu gimana ngeri gak? Oke. Tapi bukan berarti membatasi ya, tapi kayak si Diki mah begini. Soalnya rambut gue semir lu bayangin ya. Gue kalau tiap istighosah tiap malam Jumat yasinan tuh. Iya. Itu rambut gue ini ya pirang ya. Rambut gue poni gitu. Sumpah gue pada. Dan mereka udah kayak oh iya. Gue belum pada tahu itu. Ya tahu-tahu aja gitu ya. Diam aja lah kan. nggak bisa Diam aja. berkomentar juga kan. Dan ditambah gue tuh tipikal orang yang agak selektif buat berhubungan. Jadi mereka nggak pernah lihat gue punya pacar gitu loh. Oke. Jadi kayak semakin Bertambah lah tuh ya. Asumsi makin negatif bertambah. ya. Tapi di satu sisi mereka yang di dunia dance itu juga sama gue sungkan. Mereka nggak berani ngajak, nggak berani ini, nggak berani itu karena Tapi kalau gue tanya nih, pada akhirnya mereka juga mempercayai lu normal karena lingkungan lu kan? Enggak ya? enggak, mereka nggak percaya. Oh waktu itu enggak yuk. Karena Ya udahlah, perlu enggak, dibuktiin juga ya. Enggak, gue ngasih tahu nih ya. Iya. Kan tadi lu bilang mereka tuh kayak apa namanya membuat kebenaran kan? Iya. Denial kan? Iya. Gue juga bilang mereka denial karena apa? Karena some of them itu literally ngasih apa namanya? Ngajak, memaksa. Oh ada juga ya? Oh banyak. Anjir. Bener-bener kayak lu tahu, Rusak aja lah. lu tahu gue di mall, lu tau the mall Depok Mall tuh. Nih gue kasih tahu nih ya, gue di the mall ada acara K-pop waktu itu. Gue bete, akhirnya gue balik. Biasanya gue bareng, saking teman-teman ngejagain gue, kanan kiri depan belakang tuh teman-teman gue ngejagain. Oh oke. Iya. Jadi separah itu. Terus tiba-tiba waktu itu gue pulang sendiri, ada senior di dunia dance itu, ngatain gue, lu Dia bilang apa? lu pasangannya siapa gitu lagi. Ah. Pansi lu gue ini. Wah itu di demo tuh yang apa Iya. ITC deh. Iya. Di ITC tuh gue lagi pulang. ITC gue mana? diteriak-teriak ITC Depok. Oh itu Depok. Iya. Gue mau masuk stasiun gue dikata-katain aja di situ. Nggak mungkin lu nggak gitu. Next lo kayak gue tandain lu gini-gini. Ya, Karena mungkin dia ngeker gue kali. Nah itu tuh faktor sosial ya. Jadi gue ngerasa kayak memang kalau lu tanya tadi ada kaitannya apa enggak ya ada gitu kan. Cuman gue juga nggak bisa menampik ya kalau melihat itu ya. Sebenarnya ada dari mereka tuh yang memang sebenarnya pengen dibimbing Iya. untuk keluar dari situ. Nah, gue
sorry gue potong ya. Dan saat ini fenomena yang terjadi itu kan udah mulai ada yang pengen melakukan anarkisme ke orang-orang yang dipandang gay gitu ya, atau teridentifikasi gay gitu. Padahal kan kalau begitu kan masalahnya jadi nambah kan, menurut gue ya. Kalau kita mau memberantas perilaku gay itu atau homoseksual itu, harusnya kita nggak melakukan anarkisme terhadap mereka gitu. Harusnya kita arahkan ke hal-hal yang memang bisa membuat dia, karena itu tadi kita bilang faktornya bukan. Tapi gue nggak mau lagi. Itu apa? Itu lebih subjektif ya, karena kan kalau kita melihat secara objektif gitu, karena mereka juga butuh. Kalau misalnya kita perangi mereka, bukan perilakunya, orangnya kita perangi, justru nggak, mereka malah defensif dan merasa jadi korban. Nanti dia bakal membuat dirinya seolah-olah mereka korban dan tidak berhak hidup, dan jadi ada masalah baru tuh, masalah yang tadinya kita ingin selesaikan lebih tidak terselesaikan gitu. Iya. Padahal yang kita perangi kan ada perilakunya, dan saat ini kita juga jelasin tadi bahwa perilakunya ternyata efeknya itu faktornya itu adalah lingkungan, di mana lingkungan itu juga bisa jadi pengobatnya tuh. Iya. Di mana misalnya masyarakat mau menerima mereka untuk diarahkan ke fasilitas-fasilitas kesehatan masyarakat yang diberi pemerintah untuk rehabilitasi lah, kita bilang direhab, karena memang di psikologi ada fasilitas itu. Oke, gue potong. Yeah. Gue nggak setuju soal itu. Ada yang sadar dan ada yang nggak sadar. Kita harus milih itu dulu nih, sadar nggak sadar. Tapi yang jelas, kalau dia ngerasa memang mau keluar, itu punya hak untuk kita supervise. Benar. Tapi ke situ sih. Tepat. Tapi as long, gue nggak peduli ya, lu mau sadar apa enggak. Karena itu kalau udah ngomongin pembenaran diri sendiri itu udah susah. Iya, tapi at least lu jangan ngajak aja. Intinya jangan gitu. ngajak ya. Jangan ngajak, jangan menginfluence, dan jangan menormalisasikan itulah. Mengkampanyekan, jangan. Apalagi kan sekarang banyak yang muncul di sosmed, mereka dengan sadar melakukan adegan apa gitu ya untuk janganlah. Jadi kalau nggak mau sadar ya keep di lu aja gitu. Saya akan lawan gitu. Iya. Karena balik lagi kita nggak bisa menolong orang yang nggak mau ditolong ya. Tapi kalau kamu mau ditolong, ada fasilitasnya, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu gitu. Nah, jadi mungkin kalau tadi banyak banget cerita pengalaman gue ya. Kalau teman-teman punya pengalaman di obok-obok sama mereka, boleh banget komentar. Terus obok-obok. Baru nggak lagi gue. Ya, dukung terus kami di cerita.id di IG, terus juga subscribe, like, dan juga share biar edukasi ini makin masif, karena kita harus berantas perilaku penyimpangan itu ya, orangnya jangan. Terus dengan juga versi podcastnya di Spotify dan Noise, semoga bermanfaat. Akhir kata gue Diki, gue Gibran. mari membahas psikologi.